Baik Sobat WK, PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi meninjau Kota Tua bersama Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan dan juga Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar. Adapun dalam peninjauan tersebut, Teguh Setiabudi menyinggung rencana penataan ulang kawasan Kota Tua Jakarta. Menurutnya, penataan Kota Tua Jakarta dan juga wilayah sekitarnya merupakan hal yang sangat penting, di mana ia nantinya akan juga memperbaiki atau kedepannya perlu dibenahi terkait fasilitas ataupun atraksi-atraksi yang ada di Kota Tua. Teguh juga mengatakan bahwa perlu adanya sinergi dari pemerintah pusat maupun daerah termasuk masyarakat untuk membangun Kota Tua Jakarta menjadi lebih baik. Teguh menilai bahwa jalur dari Kota Tua hingga Blok M merupakan jalur ekonomi kreatif yang luar biasa. Nantinya Teguh akan memberikan laporan dan berdiskusi dengan pemerintah pusat terkait penataan Kota Tua. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan, kembali ke studio. Kemudian juga sebenarnya akan hadir tadi Bapak Wamen, BUMN, Pak Doni, tapi kemudian datangkan, kemudian juga dari pariwisata, Bu Niluh Puspa sebenarnya, tapi beliau juga pas kebetulan acara. Kami dengan jajaran pemerintah provinsi, ada asisten, ada para kepala dinas terkait, dan juga dari Pembangunan Jaya, dan juga ada Pak Anhar yang pemilik House of Tugu. Pertama-tama kita kesini itu dalam rangka untuk bagaimana kedepannya kita bisa reaktivisasi lagi penataan Kota Tua. Kota Tua sebagaimana kita maklum bersama adalah titik awal identitas Jakarta. Dari sinilah Batavia, Jakarta, dan seluruh elemen yang ada di sini, ini kemudian membentuk Jakarta sampai dengan saat ini menuju ke kota global. Nah, pastinya kita ingin Kota Tua bisa tertata lebih baik lagi sebagai pusat budaya dan sejarah Indonesia. Karena di Jakarta banyak sekali. Jadi kita berharap nantinya ke depan Jakarta itu minimal sama atau syukur-syukur melebihi. Misalnya daerah istimewa Yogyakarta ataupun mungkin Bali. Karena di sini juga begitu kaya, apalagi Jakarta adalah miniatur Indonesia. Ini seperti itu. Jadi kita mulai dari mulai House of Tugu ini, kita tadi melalui koridor Kali Besar, kita melihat bagaimana Kali Besar yang dulu seperti apa, sekarang kayak apa, dan kedepannya kita ingin tata lebih baik lagi. Kemudian juga kita ke Jembatan Kota Intan dan sampai kepada tadi juga ke Blok B, kita lihat juga area-area lainnya sampai kepada museum, depan Museum Attahillah, banyak sekali yang bisa kita tata. Ini seperti itu. Termasuk juga berbagai atraksi yang memang sesuai untuk di Kota Tua juga. Nah, ini kita tadi bicarakan. Pastinya banyak peluang, banyak potensi. Tapi juga banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tantangan dari sisi ketertiban, dari sisi keamanan, dari sisi mungkin lingkungan hidup, persampahan harus kita atasi. Bagaimana terkait masalah lalu lintas yang crowded, bagaimana juga mungkin perlu ada lebih hijau lagi sekitar situ. Dan tentu saja adalah bagaimana kita juga memberikan perhatian terhadap masalah kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga Kota Tua ini. Ini tadi sudah kita kita ingin bahwasanya ini menjadi perhatian bersama. Tapi tentu saja pemerintah provinsi tidak bisa sendiri. Kita tahu bahwasanya untuk penataan Kota Tua ini kalau di provinsi atau di bawah Dinas Parekraf khususnya di Eselon 3 itu tidak cukup. Perlu kita kuatkan. Apakah itu dalam bentuk misalnya BLUD atau yang lain. Kita akan kaji ya, kita belum tetapkan. Tapi apakah cukup hanya di tingkat provinsi? Tidak.
Aset di sini ada sebagian, kurang lebih sepertiganya adalah asetnya pemerintah provinsi, sebagian lagi adalah asetnya Kementerian BUMN, ada juga dari swasta, private sector swasta. Artinya apa? Artinya tidak bisa hanya di pemerintah provinsi, tapi juga perlu dibawa ke tingkat atas. Lah mungkin nanti kita sampaikan juga laporan kepada tingkat atas suatu dewan atau lembaga yang khusus bicara mengenai kota tua. Apakah itu nanti di bawah kementerian atau mungkin di Wapres atau khusus mungkin Pak Presiden, ya kita nanti pastinya akan laporkan gimana yang terbaik sehingga kota tua ini. Dan kota tua ini juga kenapa kita sebagai titik awal, karena dari kota tua ini kemudian juga nanti akan ada jalur ekraf yang sangat luar biasa di kota Jakarta. Misalnya dari kota tua sekitarnya yang sangat luas ini, kita akan bisa menuju ke sekitar Sabandar, kemudian juga ke kawasan katakanlah Monas, kemudian Cikini, Pasar Baru, kawasan pemerintahan Balai Kota, Glodok pastinya sebelumnya kita lewatin, kemudian bagaimana kita ke arah Sarina, ke SCBD, sampai kepada ke Blok M. Itu suatu alur yang luar biasa, tapi ini adalah juga hal yang harus kita siapkan bersama. Pak, ini kan kawasan rendah emisi Pak, ini udah ada pergubnya juga Pak, untuk pengetatannya seperti apa? Lihat juga kan mobil-mobil juga masih ada yang lewat gitu Pak. Pastinya untuk penataan kawasan rendah emisi perlu kita tata step-stepnya. Tidak seketika kalau kemudian dikatakan rendah emisi, tapi kita tidak menyiapkan suatu prasarananya, kemudian mobil harus stop. Lah terus orang mau ngapain ke sini? Artinya adalah harus sejalan dengan situ. Jangan sampai kita sudah menetapkan ini kawasan low emission atau rendah emisi, tapi kemudian berbagai hal yang sarana pendukung tidak disiapkan. Jadi akhirnya juga terkesannya itu juga siap. Oleh karena itulah perlu ada tahapan-tahapannya. Sebenarnya bagaimana sih menuju kawasan low emission? Kita dukung, termasuk juga ada kantong parkir, bagaimana kita menata kawasan UMKM, bagaimana semacam koridornya itu sebenarnya menarik untuk semuanya. Tapi ini adalah hal yang tidak bisa kita lakukan seperti kita membalikkan tangan semudah itu. Perlu ada sinergi kolaborasi dari berbagai. Yang penting lagi adalah komitmen itu semuanya.